Oke, bertemu lagi dengan saya, teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar kewirausahaan di pertemuan 13, yaitu tentang marketing, ya, yaitu pemasaran. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Nah, jadi kemarin kita sudah belajar tentang produksi, ya, di kewirausahaan, lalu tentang branding. Nah, lanjut lagi di keuangan kemarin. Sekarang kita ngomongin tentang pemasarannya, gitu. Nah, sectionnya ada, kita akan belajar di sini tentang konsep penjualan dan pemasaran, lalu pengertian pemasaran, riset pemasaran, dan yang terakhir adalah strategi pemasaran. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih cara agar produk kamu ini dikenal oleh masyarakat luas gitu ya. Ketika kita sudah memproduksi barang atau jasa gitu kan. Nah, gimana nih caranya kita untuk mengenalkan produk kita ke masyarakat agar dikenal orang gitu. Nah, kita pakai konsep pemasaran ya. Nah, di sini saya berikan dulu perbedaan antara konsep penjualan dan pemasaran ya. Jadi ada konsep branding, marketing, dan selling. Ada 3 konsep itu biasanya kita sebagai orang awam itu selalu menyamakan, padahal tidak gitu. Nah, kalau branding itu gimana caranya orang ingat ya, ingat sama produk kita. Nah, kalau misalkan pemasaran bedanya yaitu gimana caranya orang kenal sama produk kita. Nah, lalu kalau konsep penjualan ini gimana sih caranya terjadi penukaran nilai ya. Jadi ada penukaran nilai di situ. Konsumen menukar uangnya, sementara produsen menukar nilai produknya gitu, manfaat buat konsumennya. Nah, itu tiga tiga apa tiga tiga konsep ini jadi berbeda ya. Jadi konsep branding, konsep marketing, sama konsep selling. Nah, ini sangat berbeda gitu. Nah, produk Anda laku jika ada satu needs ya. Jadi produk Anda akan laku jika ada kebutuhan yang diminati masyarakat ya. Nah, yang kedua, produk Anda laku itu jika ada keinginan gitu. Jadi produk Anda laku ini jika ada keinginan dari masyarakat, dari konsumen gitu ya, dari target market. Nah, nanti di sana ketika ada keinginan dan ketika ada kebutuhan, lahirlah sebuah permintaan ya. Permintaan untuk produk tersebut gitu. Nah, jadi bisa disimpulkan kalau produk Anda tidak laku, kemungkinan ya Anda kurang riset pasarnya, menilai masalah yang ada di masyarakat gitu, menilai kebutuhan dan keinginannya gitu. Apakah ada permintaan di produk Anda gitu. Selagi ada keinginan dan kebutuhan gitu kan, ini pasti ada permintaan gitu. Nah, si Kotler ini menjelaskan ya. Jadi perusahaan seharusnya tidak hanya mampu mengukur bagaimana masyarakat menginginkan produk, tetapi juga bagaimana masyarakat memiliki kemauan dan kemampuan membeli. Nah, ada permintaan tadi ya, dimulai dari kebutuhan dan keinginan, ada permintaan. Tetapi kalau misalkan target market kita tidak mau membeli, tidak mempunyai kemampuan untuk membeli, percuma juga ya. Jadi kalau misalkan ada keinginan, kebutuhan, ada permintaan, ketika tidak dibarengi kemauan dan kemampuan untuk membeli, ini tidak akan ada terjadi selling, tidak akan ada terjadi penjualan gitu. Nah, jadi apa nih ya? Jadi kita harus ada supply gitu kan. Jadi kalau misalkan sudah semuanya ada keinginan, ada kebutuhan, ada permintaan. Nah, kalau udah 3 itu merangkap, ya sudah berarti kan harus ada yang ditawarkan. Nah, harus ada supply, harus ada penawaran gitu.
Nah, sekarang ada konsep menjual dan memasarkan ya. Tadi sudah dijelaskan juga. Kalau menjual itu fokusnya hanya pada penjualan biasanya ya. Gimana caranya terjadi pertukaran nilai itu ya, nilai uang dan nilai manfaat yang diterima konsumen. Lalu kalau pemasaran ini, memasarkan ini adalah kita fokus pada keinginan dan kebutuhan pasar gitu. Jadi kalau memasarkan fokusnya adalah yang harus diriset adalah keinginan dan kebutuhan pasar ya. Jadi pasar nih maunya apa, masalahnya apa ya, keinginannya apa, kebutuhannya apa. Jadi fokusnya pada keinginan pasar yang nanti kita buat, kita create ya. Nah ini untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar tersebut. Nah, di sini juga ada istilah ya, ada suatu kalimat yang bilang don't sell product. Nah, jadi people buy what other people have. Ya, jadi penjual jangan sekedar menjual produk. Nah, karena masyarakat ini membeli apa yang dimiliki oleh orang lain. Katanya seperti itu gitu ya. Jadi don't sell product, people buy what other people have. Jadi don't sell product, people buy what other people have. Oke. Nah, perusahaan ini mempraktekkan konsep pemasaran ya. Perusahaan yang mempraktekkan konsep pemasaran akan menentukan kebutuhan dan keinginan pasar serta menawarkan produk yang diinginkan secara lebih efektif dan efisien dari apa yang dilakukan pesaingnya. Nah, kalau misalkan kita tidak mempraktekkan konsep pemasaran, yaitu menentukan kebutuhan dan keinginan pasarnya dulu, yang ada kita nggak efektif, nggak efisien, nggak tahu keinginan dan kebutuhan pasar itu seperti apa, gitu. Jadi konsep pemasaran ini memang dimulai dari kita melihat keinginan dan kebutuhan pasar, gitu. Nah, kita masuk ke pengertian pemasaran ya. Jadi pengertian pemasaran saya ambil dari bukunya Kotler dan Keller. Nah, konsep pemasaran ini adalah proses sosial dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Nah, artinya di sini bukan cuma menawarkan saja, tapi kita menciptakan ya, meng-create terus mempertukarkan produk. Nah, jadi ada yang ditukar gitu. Nah, selama tidak terjadi transaksi sama konsumen ya belum terjadi selling di situ. Jadi selama belum terjadi pertukaran, belum terjadi selling di situ ya. Nah, jadi pemasaran itu fokusnya sampai kepada gimana caranya kita mempertukarkan produk yang bernilai gitu. Nah, nilai ini nilai apa yang ditukar? Yaitu tadi ya, nilai manfaat buat konsumen. Jadi keinginan dan kebutuhan terpenuhi. Nah, kalau buat produsen gitu kan nilainya nilai uang gitu yang ditukar oleh konsumen. Nah, di sini Zimmerer dan Scarborough ya. Nah, pemasaran merupakan proses membuat dan mengantarkan produk kepada konsumen dengan melibatkan semua aktivitas yang terkait mendapatkan dan mempertahankan konsumen loyal gitu. Nah, jadi setelah ada selling di situ, tugas pemasaran belum berhenti gitu kan. Nah, tugas pemasaran bagaimana nanti si konsumennya ini loyal gitu ya, dengan menciptakan, meng-create sebuah program-program loyalitas pelanggan di situ pastinya. Nah, jadi proses interaksi yang dinamis dalam sebuah organisasi dan melibatkan semua aktivitas untuk merespon kebutuhan dan keinginan konsumen dalam bentuk penawaran produk atau jasa yang bernilai agar konsumen dapat membeli dan menjadi loyal ya. Jadi ada interaksi lagi setelah proses pemasaran gitu. Nah, gimana caranya si pelanggan menjadi loyal? Nah, sekarang pertanyaannya adalah bisa nggak sih ya kita sudah punya produk langsung kita pasarkan gitu? Bisa, kenapa? Tidak bisa, kenapa? Gitu kan ya. Nah, jadi kalau kita sudah punya produk bisa nggak sih dipasarin langsung? Ya bisa gitu kan.
Nah, atau enggak kita melewati riset untuk branding dulu. Jadi kan masih berbentuk produk ya, belum ada brandingnya. Nah, bisa aja gitu kan untuk barang-barang yang memang sangat dibutuhkan masyarakat, tidak perlu branding pun kita bisa langsung memasarkan gitu ya. Tapi kan yang dapat bernilai lebihnya adalah proses brandingnya gitu. Ketika barang itu di branding ya kita lebih diingat oleh masyarakat gitu kan. Terus harganya mungkin bisa lebih baik lagi gitu kan dibanding barang-barang yang tidak di branding gitu. Nah, di sini ada model proses pemasaran ya yang dibuat oleh Armstrong dan Kotler. Nah, di sini proses pemasaran yang pertama adalah kita harus memahami pasar dan kebutuhan konsumen. Itu tadi ya, kalau emang barang kita mau laku, kita harus pahami dulu pasarnya, kebutuhan konsumennya. Nah, kalau kita sudah paham ya, kita sudah tahu keinginan dan kebutuhannya, baru kita rancang strateginya untuk pemasarannya gitu. Nah, lalu lanjut lagi kita siapkan rencana dan program-program pemasaran yang terintegrasi. Artinya pemasaran itu bukan cuma satu channel aja ya, tapi terintegrasi. Terintegrasinya kemana-mana nih ya. Tergantung nanti saluran mana saja yang nantinya dipakai oleh perusahaan kita gitu. Dan satu campaign itu ya semua salurannya harus sama gitu, jangan sampai beda-beda gitu. Nah, setelah itu prosesnya adalah gimana caranya membangun hubungan dengan pelanggan ya, gimana caranya kita si pelanggan ini suka sama produk kita, si pelanggan ini tidak bisa ke lain hati gitu kan. Nah, jadi kita bangun hubungan pelanggannya untuk menciptakan ekuitas pelanggan gitu. Nah, jadi yang pertama ya, kita harus pahami pasar dan kebutuhan konsumen. Nah, artinya tahapan awal seorang wirausahawan dapat memahami kebutuhan dan keinginan konsumen serta pasar di mana bisnis akan dikembangkan. Jadi sangat penting kita pahami kebutuhan dan keinginan konsumen. Misalnya kita di pasar nih lagi membutuhkan obat anti penuaan gitu ya. Akhirnya kita punya ide tuh ya, kita ciptakan kosmetik anti aging gitu. Jadi pahami pasar dan kebutuhan konsumen seperti apa. Nah, keinginan dari kebutuhan manusia terbentuk dari kepribadian individu dan budaya sekitarnya. Jadi kalau orang pemasaran ya harus banyak-banyak meriset gitu ya perilaku si konsumen, apa kebutuhannya, apa keinginannya gitu. Nah, misalkan di sini ya. Nah, orang Amerika ini membutuhkan makanan, tetapi menginginkan Big Mac, French fries, soft drink. Nah, gitu ya. Jadi orang ini butuh makan, tapi keinginannya adalah Big Mac, gitu kan, French fries dan soft drink. Nah, mereka belum tentu suka nasi. Nah, makanya dikaitkan sama budaya sekitarnya gitu. Nah, lain halnya dengan orang Bugis Makassar, mungkin dia itu membutuhkan makanan, tetapi keinginannya adalah coto gitu kan, palu mara, pisang hijau, mungkin seperti itu gitu. Nah, yang kedua ya, setelah kita pahami kebutuhan dan keinginan dari pasar, kita rancang strategi pemasarannya. Jadi wirausaha harus menjawab dua pertanyaan ya. Pertama, konsumen mana yang akan dilayani. Nah, jadi kita harus tahu dulu target pasar kita siapa ya. Kita segmentasikan, kita targetkan pasar kita siapa. Misalkan obat anti aging tadi gitu kan. Dari semua orang, wanita pria. Nah, siapa sih target yang benar-benar membutuhkan obat anti aging ini? Apakah anak SD, apakah anak SMP, apakah anak SMA, ataupun orang dewasa gitu kan. Nah, ini harus benar-benar ditargetin dengan sempurna gitu. Jadi mana konsumen yang akan dilayani oleh obat anti aging saya gitu. Nah, terus yang kedua adalah bagaimana kita dapat melayani konsumen dengan baik. Nah, jadi nilai apa yang kita tawarkan untuk si konsumen. Nah, agar si konsumen ini setia dengan kita, rela membayar duitnya dengan produk kita gitu.
Nah, kita masuk segmentasi pasar ya. Nah, jadi target pasar kita itu dimulai dari kita mensegmentasi pasar. Nah, ini yang harus di breakdown sama kita ya. Di sini segmentasi pasar ada 4, ada demografi, di situ ada usia, gender, etnis, pendapatan ya, ukuran keluarga, pekerjaan, agama, kelas sosial, pendidikan. Nah, ini sangat mempengaruhi nanti produk yang akan kita buat gitu. Nah, yang kedua adalah geografis gitu ya. Di situ ada wilayah, kota, desa, ukuran daerah, iklim, kepadatan, kondisi pasar gitu kan. Nah, di sini kita harus lihat geografisnya. Nggak mungkin kalau misalnya kita jualan es di kutub utara gitu kan. Nah, jadi kita harus melihat geografisnya. Nah, yang ketiga ada psikografisnya ya. Kepribadian, motivasi, gaya hidup gitu kan. Kalau misalkan duitnya banyak tapi dia tidak termotivasi untuk beli Lamborghini, ya tidak akan bisa gitu kan. Jadi lihat psikografisnya gitu. Nah, yang keempat ya yang perlu di breakdown adalah perilaku gitu. Nah, di sini perilakunya adalah volume penggunaan ya, penggunaan akhir, harapan manfaat mereka, loyalitas merek, sensitivitas harga di situ. Jadi kita harus breakdown 4 segmentasi pasar ini sebelum kita menentukan target pasar kita. Gitu ya. Nah, jadi setelah di breakdown ya segmentasi pasarnya, kita harus mentargetkan. Nah, jadi kan segmentasi pasar ini ibaratnya kita mensegmentasikan masih umum gitu kan ya. Usia misalkan 15 sampai 20. Nah, terus ada lagi usia 25 sampai 35 gitu. Nah, ini yang benar-benar menjadi target kita ini siapa nih gitu. Jadi harus kita targetkan. Nah, jadi ada konsep di dalam pemasaran itu ada STP, yang pertama adalah segmentasi pasar, terus targeting pasar ya. Nah, yang ketiga adalah kita memilih proposisi nilai gitu. Nah, proposisi nilai ini adalah positioning. Nah, jadi konsep pemasaran fase pertamanya adalah kita menentukan segmentasi, target, sama posisi produk kita yang harus diingat konsumen itu sebagai apa gitu ya. Nah, jadi wirausaha harus memutuskan bagaimana cara melayani pelanggan sasaran, bagaimana membedakan posisi bisnis yang dipilih di dalam pasar. Nah, jadi ibaratnya teh itu ada banyak gitu kan. Nah, kita mau posisinya di mana nih teh kita itu gitu. Jadi misalkan teh itu kan ada banyak ya, ada teh sariwangi, teh botol sosro, teh pucuk, terus teh teh ya pokoknya itulah ya. Pokoknya banyak nih, ada teh nih. Nah, kita posisinya biar gampang diingat sama konsumen ini apa nih gitu. Gernya apa nih gitu. Nah, kalau teh pucuk kan punya pucuk, pucuk, pucuk. Nah, itu yang jadi gernya ibaratnya ya. Jadi posisinya dia mengedukasi masyarakat kalau teh terbaik itu ada di pucuk gitu kan. Nah, tapi kan belum tentu juga ya. Nah, kita diedukasi seperti itu apakah memang benar ada penelitiannya? Belum tentu juga gitu kan ya. Nah, terus kalau misalkan saya contohkan lagi posisi itu misalkan ya. Kita minum Aqua, minum Le Mineral, minum Prima itu kan sama aja air ya. Tapi punya posisi yang berbeda di mata konsumen gitu ya. Kalau Le Mineral itu apa? Ada manis-manisnya gitu kan. Nah, ini posisinya gitu kan. Kalau Aqua gitu kan, Aqua itu air yang jernih dari mata air pegunungan. Wah, itu tuh posisinya dia gitu kan. Nah, seperti itu ya. Jadi kita bikin posisi kita mau apa nih gitu. Nah, kalau misalnya tadi anti aging, obat anti aging, nah mungkin kita bisa bikin posisi anti aging untuk wanita outdoor ya, atau enggak anti aging untuk pemakaian outdoor gitu, khusus wanita-wanita pekerja outdoor gitu yang kerjanya di luar ruangan misalkan seperti itu. Nah, proposisi nilai ini seperangkat manfaat atau nilai yang menjanjikan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, proposisi nilai ini juga membedakan satu merek dengan yang lain ya. Hal ini akan menjawab pertanyaan pelanggan, mengapa saya harus membeli merek Anda daripada merek pesaing. Nah, jadi itu gitu ya. Kenapa lu beli Le Mineral? Ya karena ada manis-manisnya gitu ya. Padahal belum tentu juga ada manis-manisnya gitu. Nah,
Kenapa dari semua sekian obat sakit kepala lu milihnya Bodrex misalkan ya? Padahal obat sakit kepala itu dasarnya sama, paracetamol gitu kan, menyembuhkan sakit kepala. Kok bisa beda gitu kan? Ada Oskadon, ada apa lagi? Ada Bodrex. Nah ini apa yang membedakan gitu? Nah yang membedakan adalah posisinya dia. Bodrex dengan tidak minum Bodrex tanpa kantuk gitu ya. Nah itu posisinya dia gitu kan. Terus Oskadon yang pancen oye, berarti kan sekali minum Oskadon itu bisa terbebas dari rasa sakitnya, dari sakit kepalanya. Nah itu yang dinamakan posisi gitu. Nah, wirausaha harus merancang proposisi nilai yang kuat yang memberi keuntungan terbesar dalam target pasar mereka. Gitu. Nah, selanjutnya yang ketiga ya, menyiapkan rencana dan program pemasaran yang terintegrasi. Artinya kita harus mengembangkan program pemasaran yang benar-benar akan memberikan nilai yang dimaksud untuk target konsumen. Oh ya, teh pucuk. Ya, jadi kan kalau misalnya kita sudah bikin posisi nilai kita tahu gitu. Kita mau bikin iklan yang apa, kita edukasi ke masyarakat tuh bagaimana gitu, jelas gitu kan. Di samping sini ada contoh teh pucuk harum. Nah, rasa teh terbaik ada di pucuknya. Ya, itu tujuannya. Dia untuk mengedukasi masyarakat. Ya, jadi teh pucuk ini akhirnya bisa diminati oleh masyarakat. Yang tadinya teh botol sosro itu sangat diminati ya, dengan kemunculan teh pucuk ini mungkin menjadi pesaingnya dia gitu. Nah, program pemasaran akan membangun hubungan pelanggan dengan mentransformasikan strategi pemasaran ke dalam tindakan. Nah, artinya ketika kita menjanjikan suatu manfaat, jangan sampai kita membohongi masyarakat gitu. Jadi jangan sampai kita membohongi masyarakat. Kalau kita membohongi ya pastinya akan ditinggalkan gitu. Nah, hal ini terdiri dari bauran pemasaran dan pengaturan alat-alat pemasaran yang digunakan untuk implementasi strategi pemasaran. Ya, jadi kita siapkan bauran pemasarannya. Nah, yang keempat adalah membangun hubungan dengan pelanggan, ya. Jadi kita bangun hubungan pelanggannya untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Nah, nanti loyalitas pelanggan akan ada gitu kan. Nah, kita masuk ke pangsa pasar gitu kan. Pangsa pasar kita kalau sudah tercipta loyalitas pelanggan mungkin akan lebih besar dari awalannya gitu. Jangan lupa juga untuk mencatat nilai pelanggan. Jadi customer lifetime value-nya dicatat. Nah, akhirnya akan membuat makin puas lagi pelanggan gitu ya. Nah, jadi membangun ekuitas pelanggan tujuan utamanya adalah manajemen hubungan pelanggan untuk menghasilkan ekuitas pelanggan yang tinggi. Nah, ekuitas pelanggan sendiri adalah gabungan total nilai seumur hidup ya dan pelanggan potensial. Pelanggan yang lebih loyal akan menguntungkan perusahaan. Artinya di sini kita bisa mencatat tuh ya customer lifetime value-nya. Sudah berapa dia membeli produk kita gitu. Nah, itu perlu dicatat gitu agar kita bisa ngebangun ekuitas pelanggan gitu. Nah, ekuitas pelanggan mungkin menjadi ukuran yang lebih baik dari perusahaan daripada penjualan saat ini atau pangsa pasar gitu. Nah, dengan punya pelanggan yang loyal, yang sangat loyal, nah kita ibaratnya bikin produk apapun mungkin akan lebih dipercaya. Nah, seperti itu. Jadi dia akan loyal sama kita. Nah, masuk ke riset pemasaran ya. Tadi kita sudah bersinggungan dengan riset pemasaran. Nah, STP itu juga maksudnya juga udah riset pemasaran gitu ya. Nah, esensi riset pemasaran bagi seorang wirausaha ini dapat memenuhi kebutuhan bisnisnya dan mengetahui kondisi pasar. Nah, riset pemasaran didefinisikan sebagai proses yang sistematis dan objektif. Jadi udah ada sistemnya gitu ya. Untuk menghasilkan informasi dalam membuat keputusan. Nah, kapan sih kita harus melakukan riset pemasaran walaupun kita sebenarnya tidak punya duit gitu ya. Nah, ini
harus dilakukan riset gitu kan. Nah sekarang mungkin kalau misalnya kita tidak ada biaya, ya kita bisa riset kecil-kecilan, menanyakan kalau misalnya kita mau bikin chicken gitu kan. Eh, kita menanyakan pedagang chicken tuh penghasilannya berapa sehari, mungkin menarik atau tidak, terus bahan-bahannya apa. Nah itu kan salah satu contoh riset pemasaran yang sederhana gitu. Nah, kalau di sini mungkin riset pemasaran sudah cukup tidak sederhana ya. Jadi, misalkan ya, kita ngomongin batasan waktu dulu. Jadi, pertanyaan adalah apakah cukup waktu yang tersedia, gitu kan? Jadi kalau ngomongin di sini kita ngomongin perusahaan besar gitu. Nah, kita perlu nggak sih perusahaan yang udah jalan ini untuk riset pemasaran lagi? Nah, kita lihat lagi apakah cukup waktu yang tersedia sebelum manajerial mengambil keputusan. Kalau jawabannya tidak, ya udah tidak melaksanakan riset pemasaran. Tapi kalau jawabannya ya perlu gitu kan. Terus cukup waktu, ya kita lanjutin gitu. Nah, lihat lagi kita punya nggak datanya. Makanya penting sekali untuk mencatat data-data penjualan, data-data keuangan, data-data pasar, data-data customer gitu ya. Ini sangat perlu bagi perusahaan. Nah, ketika ketersediaan datanya ada ya kita lanjutin. Tetapi kalau informasi yang ada ini belum cukup untuk mengambil decision gitu kan, ya berarti ya udah tinggalin aja risetnya gitu. Nah lanjut lagi, kalau misalkan datanya ada dan kita mau risetnya lanjut, nah kita lihat lagi sifat keputusannya. Apakah keputusan ini strategis atau taktis gitu ya. Nah, malah nanti tidak ada keputusan sama sekali ya sudah, berarti ditinggalkan saja gitu. Nah lanjut lagi, baru yang terakhir tuh ya, kita mengkalkulasikan biaya. Apa ada nih dananya nih buat meriset? Jika tidak ada ya sudah tinggalkan gitu. Tapi jika ada, ya berarti kita harus laksanakan riset pemasaran. Makanya kalau Elon Musk itu paling banyak biaya operasionalnya adalah di research and development mungkin ya. Ya dia mau mewujudkan mimpi-mimpinya gitu kan, untuk pergi ke Mars lah dan lain. Pasti ini research developmentnya lebih besar nih biayanya begitu, lebih banyak orang risetnya gitu. Nah tahapannya ya, tahapan riset pemasaran ini sama kayak kita ini aja skripsi aja gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu masalahnya apa gitu. Kita harus mendefinisikan masalah atau peluangnya yang ada di pasar tuh apa. Nah lanjut lagi, kita baru rencanakan desain penelitian, lalu tentuin sampel ya, terus kumpulin data, analisis data sampai ke formulasi kesimpulan. Nah artinya gini, kalau misalnya kita perusahaan memang sudah besar, kita mau bikin produk baru gitu ya, nah apa sih masalah yang ada di produk, masalah yang ada di masyarakat. Misalkan kita sudah bikin Pampers ya, kita mau mentargetkan segmen yang baru gitu ya, misalnya menengah ke atas. Nah masalahnya biasanya apa sih yang ditakutin sama orang tua terhadap bayinya, nah dalam memakai Pampers dia apa gitu. Nah terus ketika sudah tahu gitu ya masalahnya, oh ternyata Pampers di pasaran ini nggak lembut misalkan, gampang bocor misalkan gitu ya. Nah itu masalah tuh. Nah baru kita rencanakan desain penelitian gitu kan. Oh desain penelitiannya nih kita mau pakai apa nih? Mau pakai kuantitatif, kualitatif gitu kan. Nah kalau misalkan kuantitatif ya kita butuh setidaknya 30 sampel gitu ya. Nah 30 sampel, nah kita tentukan sampelnya gitu kan. Sampelnya targetnya siapa ini, ibu rumah tangga kah, umurnya berapa, yang sudah punya anak berapa gitu kan, sudah lagi punya anak balita atau yang sudah besar semua. Tentunya kalau Pampers kan yang harus punya anak balita gitu ya. Terus sudah membeli produk Pampers yang bagaimana gitu kan. Nah itu tentuin sampelnya gitu. Nah baru kita ngumpulin data. Nah setelah kita kumpulin data, kita analisis datanya gitu, baru ke formulasi dan kesimpulan. Nah ini riset pemasaran ini terus-terusan ada ya di perusahaan. Bagusnya seperti itu gitu. Nah lanjut ke strategi pemasaran. Nah di sini ya ini strategi pemasaran yang paling sederhana sangat gitu ya.
kita mengenal dengan 4P. Nah, ini dibuat oleh Kotler. Nah, di sini 4P ini bisa kita bilang ini adalah bauran pemasaran, marketing mix. Nah, di sini ada target market di bawahnya. Nah, kita tentuin tuh 4P itu. Produknya seperti apa? Price-nya bagaimana? Place-nya bagaimana? Promotion-nya seperti apa? Ya, di produk kita kombinasi tertentu dari sesuatu yang dijual merupakan strategi produk atau jasa. Ya, menjelaskan variasi dan kualitas dari produk atau jasa yang disediakan, ya. Jadi kita jelaskan manfaatnya apa, edukasi pasar seperti apa kalau produk saya itu berkualitas dan lain-lain gitu ya. Nah, perbedaan hal kecil untuk dijual lebih spesifik memiliki keunikan dari bisnis yang dijalankan, inilah yang dapat memberikan keuntungan. Itu tadi ya, kita harus membuat positioning untuk produk kita. Kalau emang produk kita sudah berkualitas tetapi tidak dibarengi sama positioning yang tepat, ini juga akan menjadi masalah gitu. Nah, yang kedua adalah place ya. Kita tentuin kita mau distribusikan ke mana saja gitu kan. Tempat atau saluran distribusi merupakan strategi bagaimana produk atau jasa yang ditawarkan produsen dapat diterima oleh konsumen akhir. Wah, kita kerjasama nih, misalkan kayak Pucuk gitu kan, kerjasama tukang bakso, kerjasama tukang ketoprak, mie ayam dan lain-lain gitu ya. Nah, jadi kita tentuin nih saluran distribusi kita seperti apa. Nah, dalam artian produk yang diproduksi belum dikatakan berhasil bila telah keluar dari pabrik namun harus sampai ke tangan konsumen. Nah, faktor distribusi memberikan utility pada konsumen apabila produk tersebut mudah untuk dibeli saat dibutuhkan. Nah, konsumen suka kalau misalkan produknya gampang untuk dibeli gitu. Jadi gimana caranya produk kita gampang dibeli? Ya ciptakan saluran-saluran distribusi yang memudahkan konsumen untuk membeli gitu. Nah, ini ya, jadi strategi distribusi ini ada 3. Ada distribusi selektif, eksklusif, dan intensif. Nah, kita lihat ya, distribusi intensif ini adalah jadi produk didistribusikan melalui sebanyak mungkin saluran ya, berupa grosir atau pengecer. Biasanya digunakan untuk produk berupa konsumsi ya, berbiaya rendah dengan daya tarik yang luas seperti tabloid, koran, atau majalah. Jadi kalau di distribusi intensif ini benar-benar jor-joran gitu ya, ke grosir atau pengecer gitu sebanyak mungkin. Nah, kalau eksklusif ini ada eksklusif berarti kan didistribusikan untuk yang eksklusif saja ya. Jadi hak eksklusif diberikan produsen dalam mendistribusikan produk ke sejumlah grosir atau pengecer yang terbatas dalam wilayah geografis tertentu. Nah, contohnya ya, di satu kota nih ada yang menguasai dealer mobil gitu ya. Dia beli lisensi mobil kita. Nah, dia saja gitu kan ya yang ibaratnya menjadi dealer di atasnya gitu. Misalnya di Kota Makassar ada dealer Honda yang pusat nih ya, yang cabang-cabangnya itu tetap dikuasai sama dealer pusatnya gitu. Nah, ini distribusi eksklusif gitu. Nah, terus ada lagi distribusi selektif ya. Jadi di sini distribusi melalui grosir dan pengecer terpilih yang memberikan perhatian khusus atas produk tertentu dalam penjualannya. Nah, manfaatnya ini adalah diterapkan pada peralatan dan perabotan rumah tangga, biasanya seperti itu. Distribusi selektif. Nah, sekarang ada strategi harganya ya. Nah, di sini ada penetration pricing, skimming pricing, sama competitive pricing. Nah, masuk ke penetration pricing ya. Nah, di sini kita strategi harganya adalah penetrasi ya. Jadi harga lebih rendah dari kompetitor sering digunakan untuk bisnis baru. Secara khusus diterapkan apabila konsumen potensial memiliki hubungan yang baik dengan kompetitor. Dengan harga yang lebih murah menjadi alasan bagi konsumen mencoba produk atau jasa dengan penawaran yang sama atau lebih baik. Artinya kalau kita misalkan kayak Le Mineral lah, kita Le Mineral ini pengen menghancurkan Aqua. Gimana caranya kita masuk ke agar diterima masyarakat? Ya dengan strategi penetrasi gitu. Jadi kita bisa menyamakan harganya ataupun harganya lebih rendah gitu. Jangan terlalu tinggi juga gitu ya. Nah, ini nggak bakalan dapet. Jadi kita strateginya harus penetrasi
gitu. Jadi harus sama dengan kompetitor kita gitu. Nah, ataupun kita bisa ngambil lebih rendah sedikit gitu ya. Misalkan harga yang apa aqua aqua galon itu harganya misalkan 20.000, ya kita 19.000 seperti itu. Nah, ini penetration pricing. Nah, yang kedua ada skimming pricing ya. Jadi apabila perusahaan memiliki kemampuan menawarkan produk jasa kepada target pasar dan mereka bersedia membeli produk yang kita miliki dengan kualitas yang tinggi. Ini skimming pricing ini biasanya dilakukan oleh barang-barang mewah ya. Jadi memang di brandingnya dengan harus sangat mewah gitu ya. Ibaratnya kita memakai model yang memang sangat terkenal gitu ya, jadi terlihat wah sekali. Ini strategi skimming pricing biasanya dilakukan brand-brand seperti Apple gitu ya, seperti tas LV dan lain sebagainya. Nah, terus yang ketiga ada competitive pricing ya. Ini merupakan strategi dengan menyamakan harga dengan kompetitor. Hal ini yang bisa dilakukan apabila bisnis yang dijalankan memiliki kemampuan yang kuat atau memiliki asosiasi bisnis sehingga ada aturan yang disepakati anggota untuk menggunakan harga yang sama. Ini ibaratnya kayak ini ya, kayak punya organisasi tersendiri gitu. Misalkan minyak gitu ya, kita jualan minyak di dunia ini kan ada organisasinya. Nah, kita nggak boleh tuh minyak kita misalkan lebih tinggi ataupun lebih rendah gitu ya. Nah, ini competitive pricing namanya. Nah, lanjut lagi ya, setelah kita menetapkan harga baru ya, kita masuk ke strategi komunikasinya. Jadi ada 5 ya bauran komunikasi. Ada advertising, sales promotion, direct marketing, hubungan masyarakat, public relations, sampai media sosial. Nah, strategi-strategi ini ya, ads, iklan, merupakan bentuk komunikasi melalui media cetak, media elektronik, media online, dan pemasangan di tempat-tempat strategis yang disediakan pihak pemerintah kota. Artinya kalau kita ngomongin advertising berarti harus ada uang gitu ya, harus ada biaya yang dibayarkan untuk iklannya gitu. Nah, yang kedua, sales promotion. Nah, promosi penjualan ini melalui pendekatan promosi-promosi gitu ya. Kayak diskon, voucher, buy to get one, paket tambahan, dan lain sebagainya. Lalu ada lagi direct marketing, pemasaran langsung ya. Nah, ini promosi penjualan yang langsung ke pembeli. Misalkan sales, kita pakai sales gitu ya, penjualan rumah, terus asuransi. Nah, ini pemasaran langsung gitu ya, tatap muka, bertemu langsung gitu. Terus yang keempat ada public relation ya, semua bentuk komunikasi yang bertujuan membentuk citra. Nah, jadi kalau public relation ini lebih kepada membentuk citra. Kalau misalnya citra kita lagi buruk, wah orang PR-nya langsung maju gitu ya untuk memberikan klarifikasi dan lain sebagainya. Nah, yang kelima ada media sosial ya. Jadi saat ini banyak entrepreneur yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana promosi yang dianggap paling efektif untuk mengakses calon konsumen ya, yang kecenderungannya telah memanfaatkan media ini. Kita bisa pakai Facebook, Twitter gitu ya. Kita bisa pakai TikTok, kita bisa pakai Instagram dan lain sebagainya untuk memasarkan produk kita. Oke, pertemuan 13 cukup sampai di sini ya. Misalkan teman-teman ada pertanyaan, silahkan ajukan di kolom komentar. Oke, terima kasih. Selamat siang semuanya.